Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita edisi jalan-jalan di kota Kediri. Oh, bukan di ini perbatasan Pak ini. Perbatasan ini. Ya, kalau dibilang Kediri ya Kediri coret kita. Kita bisa dibilang ini legendnya Jawa Timur. Langsung orangnya ada di sini. Selamat malam, Pak. Ini sama, nggak enak biar perkenalan sendiri ya. Monggo Pak, waktu dipersilahkan. Ini sama saya Bimbi, owner dari Varanus Metal. Varanus Metal. Nah ini pertama ini Pak. Ini kita, kalau saya itu pertama kali lihat postingan itu zaman di Bandung. Lihat postingan pertama. Zaman segitu tuh saya paling suka lihat Indicus Doreanus Jumbo. Wah, ini postingan yang muncul itu ada Kediri Jawa Timur. Bambi, woi. Kalian nggak tahu gimana nyetokinnya di kamar di ujung Pak ya. Dan itu jumlahnya puluhan. Itu ceritanya bisa mencetuskan dengan nyetok barang segitu banyak gimana Pak? Kok mengerikan sekali itu stoknya itu. Ya dulu kan awalnya juga saya juga suka ular, tapi cintanya tetap di Varanus. Ya. Tapi itu jumlahnya benar-benar banyak itu Pak. Dan itu ukurannya jumbo semua itu Pak. Masya Allah, kemana-mana sampai tahun segitu tuh masih jarang-jarangnya Pak ya. Iya. Nah itu teman-teman dari Jawa Timur bilang, loh itu loh di Kediri banyak. Ternyata rumahnya mana? Ujung jauh. Akhirnya kita ketemu malah 2000 berapa ya Pak? 2014-15an ya? Ya. Yang dulu pertama kali transaksi sama almarhum dulu. Ya. Kalau sekarang kayaknya banyak yang tanya masalah A1 atau DIK 1. Wah, ini kita langsung tanya ke yang ahlinya aja. ini duanya berurusan lebih aman, lebih tahu. berurusan dengan Yang paling artinya itu ada Komodo, terus Sinus kompleks, Sinus kompleks. Nebu juga katanya. iya itu Indicus itu masuk, terus kan dari Kalimantan ya. Ini lupa juga namanya itu. Tanpa kuping itu Pak. Airless. Airless. Terus Tapi yang paling sering ya itu Indicus ya. Indicus. Orang menganggap mungkin Indicus ini bukan dilindungi, tapi sebenarnya tidak dilindungi. Iya. Padahal jumlahnya Jumlahnya banyak banyak. dilindungi. Tapi sebenarnya itu bisa kita urus ya Mas? Kalau masalah perizinan gitu. Bisa diurus. Nah, kan udah punya izin juga ya Pak ya. Nah, itu buat teman-teman yang oh ya gininya kenceng Iya, ya. benar. Niat sama sejalan untuk apa sih melestarikan ikut itu syaratnya apa Pak buat ngurus izin itu biasanya? Ya kita datang nanti sama pihak DKSDA pasti diberi masukan, diberi saran, dikasih jalan keluar lah. Dan nanti dijelaskan kebutuhannya apa Ya. aja. Nanti ada Mending langsung dari kita masing-masing enak. Lebih enak gitu nanti lebih jelas jalannya. juga. Nah, terus ini ada lagi nih. Teman-teman pasti tahu postingan beliaunya ini tuh kebanyakan si putih. Si putih itu Gimana? oh bukan. Nah itu kita kalau ngelihat yang namanya albino itu pasti lebih rentan Pak. Iya, dia rentan sekali. Nah itu kalau misal ada teman-teman yang baru punya atau baru dapat Apa yang yang bersiapin? persiapkan karantina dulu apa Dia apa, pasti apa. karantina di tempat yang
suhunya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin, jadi memang harus benar-benar sepi, steril. Perlu juga apa, jangan terlalu di handle itu, karena di handle membuat dia stres, akhirnya imunnya turun. Nah, itu kejadian banyak, akhirnya banyak mobil terbuang sia-sia itu. Tapi sini gudangnya Albino kan ya? Iya, siapa yang nggak tahu pasti Di sini Albino. beloknya ke sini. Kalau di Jombang ya kotanya astagfirullahaladzim, nggak ada putih juga. Nggak ada di Jombang. Jombang pernah ada ya T-Plus ya? Ada. Nah kalau itu juga perlu nggak? Kalau dari Sumbawa kan biasanya juga pakai gas, itu pakai tutup porang atau harus digelapin atau gimana? Kalau yang si putih ini juga perlu kayak gitu nggak? kalau menurut saya justru lebih rumit Sumbawa ya. Lebih susah Sumbawa Oh, ya? iya. Menurut saya kalau Sumbawa sekali drop susah. Kalau yang albino itu cenderung friendly dia, makanya tingkat stresnya nggak terlalu ngedrop banget. Apa mungkin pengaruh juga dari tempatnya ya? Yang habitatnya kan beda, kalau dibawa ke dari Sumbawa ke Jawa kan beda. Adaptasi. Adaptasinya itu. Kalau rata-rata si putih ini dapatnya di Jawa, kita pelihara di Jawa juga adaptasinya lebih cepat. Lebih cepat. Nah ini terus teman-teman ada yang nanya, kalau misal mau breeding misal Dorianus atau Salvadori, itu ukuran kandang idealnya berapa kali berapa, Pak? Ya, kalau untuk maran sih harusnya ya itu 4 meter, 4 meter lah. 4 meter, 4 meter jadi. Lebih luas lebih baik. Iya. Nah, dan itu pasti lebih baik di outdoor, Pak. Outdoor. Ya, Ya, itu katanya- juga bagus sih. Cuman pencahayaan, penyinaran dalam artian pengganti mataharinya itu harus ekstra. Pasti juga nggak maksimal. Iya. Matahari. Nggak semaksimal matahari. Iya, tetap. Nah, itu yang di belakangnya kamera itu ada Mbah Jaspet, itu punya alun-alun musian, itu juga punya kandang Dorianus. Bukan ding. Bukan itu daerah mana sampai saya juga lupa. Ingat nggak ada Mas ya Allah. Ingat nggak ada. Itu Sultan juga. Gak usah dibahas kan malas namanya. Nggak kenal. Terus ini asik sih ya, dingin buat keep Taranus. Ini kalau kitnya di sini tuh kayaknya asik, Pak. Ya. Sirkulasinya oke. Dari tadi ngerasain itu nih. Dari depan udah Ini kerasa. bukan Varanus ini manusia aja betah, apalagi Varanus, Pak. Kalau di tempat kita lebih enak lagi, Pak. Varanus taruh kandang ya minimal 2 hari pilek lah. ngap. Iya, pengapnya Ya asik. ampun. Nah kalau ini teman-teman nih, itu dari masalah kandang. Usia yang siap untuk mereka kawin itu ada batasan usia, kayak misal kalau retik misal 3,5 tahun udah siap. Kalau Varanus Varanus ya 4 tahun lah. Udah produktifnya 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas ya. Ini menurut pengalaman saya 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas. Tapi nggak ada kemungkinan kalau di bawah itu juga Bisa. Pasti beda tempat, nanti juga beda juga. Siapa tahu nanti ada yang ukurannya kecil, ternyata umurnya udah cukup itu juga. Soalnya tiap-tiap, apalagi Salvator juga ada yang ukurannya Besar. Dengan gerak. Iya. ada yang lebih Di kita ada yang nggak tumbuh-tumbuh ya. kita juga rata-rata seukuran belum ada semeter, itu udah 3 tahunan malah. Itu juga bisa. Nah kalau teman-teman misal ini Pak, kalau beli barang WC-an, beli barang WC-an itu terutama yang dari Papua, itu kan perjalanan pasti lama. Jauh. Itu lebih baik pakai kontainer apa kandang order langsung. Kalau nyampe di sini langsung ya mendingan pakai kontainer dulu, jadi nggak terlalu dia melihat
pergerakan dulu. orang juga. Jadi ya kita belajar itu perlahan-lahan dengan cara dikarantina dulu. Nah, ada juga yang mempermasalahkan substrat ini Pak. Pemilihan substrat nih. Kalau Mas Baby sendiri biasanya pakai apa gitu? Cocoknya apa? Sebenarnya sih kalau untuk kandang-kandang simpel seperti gas di kontainer tetap koran yang paling bagus menurut saya. Paling mudah dibersihkan, Iya. ya tinggal sekali buang gitu aja. Nah, soalnya kan ada juga pasti semua substrat ada plus minusnya Pak. Ya, betul. Tapi buat kita nggak rekom sih. Apa itu yang serbuk itu Pak? Kokopit. Oh ya kokopit itu Jangan itu. Kokopit itu beberapa kali ikut ketelan. Jadi dan nggak kecerna. Nggak kecerna juga. Kalau bisa keluar alhamdulillah, kalau Kalau nggak bisa bisa nyumbat keluar. dia lubang hidungnya, Iya. matanya, nggak bagus. Sama kemarin kita coba wood pellet ya. Ini masih percobaan Nah, pakai itu wood pellet. coba wood pellet ternyata memang dia keras, lunak, mantap. Kena air. Kena air langsung hancur Pak. Langsung hancur. Wah itu sama jadinya kokopet juga. Wah baru ini loh Pak. Oke, berarti Kadang dia itu minta juga baterai. bagus apa kulit pinus Oh iya. itu juga bagus. Tapi nanti kalau kelamaan dia akan jadi juga nggak jadi debu-debu aja jamur. Oh iya. Soalnya beberapa di sini dari dulu pakai pinus juga Pak. Ya? Iya. Wih. Tapi yang paling sering tetap koran sih. Iya koran paling enak. Nggak pakai. Sekali buang. Hitungannya sih itu juga bisa jadi hiding cave loh Pak. Dia masuk di bawah itu. Tulisnya kayak gitu, masuk terus pupnya di bawahnya. Tapi itu memang benar paling aman. Ada juga yang diistimewakan pakai karpet. Ada juga, tapi memang paling aman koran. Paling simpel juga. Buang beres ganti, buang beres ganti kan gitu. Yang penting dia sehat aja. Iya. Jinak itu bonus. Cuman kita lihat di sini, apalagi pas terakhiran dulu di sini saya lihat dulu ada albino yang T plus itu kan seperti itu Pak. Kalau ukuran itu mungkin 1,5 lebih ya. Ini 1,3. 1,3 Pak. Itu umur, kalau dari umur perkiraan itu umur berapa Pak? Itu kalau jantan itu mungkin ya sekitar 5 tahunan kalau jantan. Kalau betina nggak tahu lagi, mungkin betina jarang ya Segede itu segede ya? itu jarang. 120. Ya ada tapi jarang. Iya. 120 udah gede Pak ya, Ya, kalau gitu banget. Untuk porsi makannya sendiri biasanya kalau di sini berapa kali sehari gitu? Kalau saya 5 hari sekali, 5 hari sekali itu red. Yang paling bagus tetap itu. Nah, paling bagus red. Paling ya. bagus itu. Jangan kepala ayam. Kepala ayam. Paling bagus tetap red. Push. Soalnya kebanyakan teman-teman kan ngobrol kasih makan paling gampang, paling cepet ayam. Ya mungkin dari segala segi ekonomisnya Ekonomis. mudah didapat juga. Ya, tapi Tapi kurang bagus. mudah membunuh juga Pak. Iya, seringnya gitu. Ya tetap ayam itu kita nggak tahu itu fresh apa enggak Pak ya. Iya. Tapi juga bisa itu sih ikut transmit penyakit parasit juga. Iya, kan? Kemarin indikus yang di Batu juga kan ternyata ada infeksi itu gara-gara makannya ya. Rata-rata diserang kan hati. Hati Iya. hatinya yang kena. Jadi emang berarti di sini emang pakainya red ya, jadi Iya. tetap compact juga badannya itu bagus. Kalau mau piara Ya Varanus. modal dikit lah paling ya. Ya alhamdulillah Ya. kita lihat kondisi sekarang red itu harganya pasti makin Ya. turun ya. Turun ya. Gitu. Iya, turun ya. Kita lihat baby aja harganya udah nggak karu-karuan. Keuangan kita yang turun Bapak. Pasti, tapi itu kalau untuk red pilihannya pasti protein ada, ya kalsium juga Iya, ada. ada. Itu paket komplit ada di red. Tapi paket miskin juga ada di situ. Aduh, nggak apa-apa. Ownernya makan tahu sama tempe. Ya, Ya, pasti. petnya makan daging. Nah, buat teman-teman ini Pak, untuk Varanus beginner, untuk yang pemula, itu apa dan Varanus apa yang harus dijauhi? Misalnya kan tadi ada yang kelewat, kayaknya ada Timorensis itu kan belum kelewat. Iya, iya, iya. Kelewat.
Kalau untuk pemula sih enaknya ya, saya nggak berbicara ini apa yang tidak apa. Iya, Yang dari segi kemudahan. paling mudah menurut saya indikus. Nah, sama tuh, sama Mira. Semua orang pasti pernah pelihara indikus. Ya. Dan ngerasain gimana? Dan nggak Familiar rewel. banget kan. Bener agak rewel sih emang. Daripada Salva ya, apalagi Iya. Sumbawa ya. Berapa Dan- kali korban soalnya. Tahan banting gitu. Yang paling hasilnya susah? cepat. Yang paling sulit ya seperti apa lokality ya, lokality Oh. tertentu. Sumbawa. Itu menurut saya paling susah. Ya susah-susah gampang lah. Kalau kita nemu karakter yang bagus ya gampang. Jackpotan Nah, aja iya, itu. iya, iya. Dan yang sering disepelekan ini tentang karakternya. Itu orang yang dipelekan kadang Dori mereka sepelekan. Dori bisa menyerang tanpa aba-aba Iya. Benar. dan efek digitalnya fatal. Itu Dori kalem-kalem tapi tiba-tiba bisa Nah, gitu iya. ya. itu pasti fatal efek digitalnya. Dan di luka ya pengalaman saya walaupun itu efek dijahit pun jahitannya pasti nggak bisa sempurna, nggak bisa bagus. Gitu. Karena digitalnya tadi Iya. ya yang benar-benar robeknya. Berarti selama ini di sini kayak Dori yang gede itu juga karakternya nggak jinak kayak gitu nggak ya? Ya, nggak berani, saya nggak berani. Nggak berani bilang kalau itu jinak. Dori Ya? statusnya jinak itu Nggak ada ya? nggak ada. Tapi tetap ada yang bilang Gila, Jinto, tapi tetap ada yang Tapi tetap sekarang sih aman sampai juga. sekarang nggak berani sih pegang Dori. Ya saya nggak percaya tuh. Ya, paling bisa jinak yang bisa dikatakan cuma 70-80%. Selebihnya dia hilang. Oh, gitu. Kita nggak tahu kapan dia nyerang. Gitu. Tapi memang udah banyak teman-teman kita yang sering laporan ke Gigit ya dari Jakarta Pak ya. Ya. Itu tiba-tiba Gigit, tiba-tiba udah laporannya di rumah sakit jahitan. Iya. Kayaknya madam nanti mau nyoba. Oh enggak, kan nggak pelihara Dori bapak. Kan suka Apa, diri kecil-kecil aja. Siapa tahu mau digigitin. Iya. Kasihan Dorinya. Jadi zombie. Ini balik lagi nih Pak. Kalau zombie ini balik lagi. Ngalamin nggak ini kira-kira? Kalau di tempat kita zombie malah jadi ladang praktek dan berakhir kematian. Pasti setiap orang penghobi yang biara panas pasti pernah ngalamin yang namanya zombie. Nah zombie pasti nomor satu ya perjalanan, pasti stres. Ya. Kedua Tidurnya turun. handle terus, foto terus ya. Kalau sini perawatan untuk mereka yang kena serangan zombie ini gimana mas? Karantina tetap. Tetap karantina. Jauhkan dari yang lain. Oh iya. Karena menular. Gitu. Kalau ini ya ada pakai obat-obat, teman-teman kan ada yang pakai tetraklor, Vitacik Tapi gitu. itu buat unggas biasanya. Ya, enggak begitu ngaruh. Nggak sih. ngaruh ya. Itu ngaruh. Itu pun dia Imunnya sendiri. dia sendiri. Tapi itu ngaruh loh Pak, mempercepat kematian juga bisa. Itu bisa jadi Salah obat. salah obat karena kita nggak tahu dosisnya. Dosisnya. Heeh. Soalnya Bisa kita jadi. lihat harusnya satu kapsul itu misal untuk air 1 liter. Kita lihat air itu kok nggak kuning, tambahin, ya langsung berkabung apa. Jadi lebih baik itu ya balikin lagi ke Iya. imunitasnya Iya, si itu hewannya. sendiri. Pasti tetap ada lampu pagi dijemur itu hukumnya wajib Pak. Kalau di Kalau pada saat dia pilek itu jangan terlalu interaksi, paling enggak 2-3 hari sekali gitu. Itu kalau dia sering interaksi atau dikeluarin segala macam biar gini Nggak sembuh-sembuh. jangan stresnya mati. Oh ya. Memang. Ya hanya berusaha saja sebaiknya seperti itu. Entah nanti jadinya atau Kayak gimana? ya udah biasa. Nah ini juga di hobi kita belinya itu 10-20 juta. Tetep aja. Tetep aja lo mati ya mati. sedih. Kalau buat Sultan mah enak mati. Tes buat kita. Kasihan madam nanti kerja keras lagi. Gimana bapak? Gimana bapak? Ya, itu loh. Apa namanya itu? Tit. Oh, kerja. Oke. Di sini kayaknya udah sore. Kalau kita semakin lama di sini kita malah Ini udah semakin maghrib betah bapak. itu loh.
Ini kita makin betah nih kayak di Di sini villa nanti gitu. pada malah bikin video yang enggak astagfirullahaladzim enggak. Ini rasanya kayak di Bali, di resort gitu. Nis, Nah, kayaknya jalan-jalan kita nanti lanjut kita main-main ke sini lagi Bang. Oh ya siap. Mari kita kapan-kapan main lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, memperbolehkan kita numpang kamar mandi tadi Pak ya. Tidak ketinggalan. Ketinggalan, maaf, sorry banget tadi ketinggalan. Nanti kita main lagi. Loh, jangan Udah. lupa dulu. Jangan lupa kalau kalian suka banget sama video kita, klik like, dan kalau suka banget bisa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video dari kita. Nah, oke. Terima kasih ikutin video kami terus dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.